Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Kurlina, NIM 2024-1010-1009 dari kelas Data Mining A. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari praktikum data mining yaitu modul 4 dan modul 5 tentang classification tree. Nah, sebelum masuk ke soal, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu classification tree. Jadi, classification tree itu adalah sebuah metode di mana metode tersebut itu digunakan untuk memprediksi kelas dalam suatu dataset. Selanjutnya, langsung saja masuk ke soal. Di sini terdapat soal yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pima Indian Diabetes, breast cancer, lalu hitung akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing yaitu 20%, 30%, dan 40%. Nah, untuk langkah pertama, kita harus mengimport library-library yang akan diperlukan. Di sini ada import NumPy, import Pandas, lalu import Matplotlib, lalu ada import Skylin, lalu import train test split itu dari Skylin model selection, import load wine dari Skylin dataset, import load breast cancer dari Skylin dataset, kemudian import confusion matrix itu dari Skylin matrix, lalu import decision tree classifier itu dari Skylin tree, lalu import akurasi score itu dari Skylin matrix, dan import dataset dan juga import tree itu dari Skylin. Selanjutnya kita masuk ke dataset yang pertama yaitu dataset wine. Nah, di sini terdapat variabel data wine ini untuk menampung load wine-nya atau mengeload datasetnya. Kemudian ada variabel wine ini variabel wine ini isinya adalah bd.dataframe data wine.data ini untuk memasukkan data wine-nya itu ke dalam data frame. Kemudian di sini kita dapat menampilkan features name atau atribut dari atribut yang ada pada data wine dengan menggunakan fungsi data wine.features names. Kemudian kita dapat mengetahui berapa baris dan juga berapa kolom dari data wine dengan fungsi wine.shape. Kemudian menampilkan data teratas dari data wine dengan fungsi wine.head. Nah, jadi jika dijalankan maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini terdapat features name yaitu alkohol, malic acid, as, dan lain sebagainya. Ini adalah atribut-atribut yang ada pada dataset wine. Kemudian di sini ada dataset setnya. Jadi dalam dataset wine ini terdapat 178 baris dan juga 13 kolom. Selanjutnya ini ada datasetnya adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah melakukan classification. Nah, di sini terdapat variabel x, yaitu yang berisi wine.values. Jadi ini variabel x ini untuk menampung value dari dataset wine yang di slicing dari indeks ke-0 sampai indeks ke-13. Lalu ada variabel y ini ada data wine.target ini untuk menampung data targetnya. Lalu kita harus melakukan split terhadap variabel-variabel yang telah dideklarasikan di bawah ini. Jadi di sini kita split menggunakan train test split. Kita split menggunakan train test split ini dengan lalu memasukkan nilai-nilai dari x, y, dan juga test size. Lalu untuk nilai dari test size sendiri ini berdasarkan data tesnya yaitu 20%, 30%, dan juga 40%. Jadi di sini ditulis sebagai 0,2, 0,3, dan 0,4.
Selanjutnya adalah mendefinisikan decision tree-nya dengan random set-nya adalah 100 yang ditampung ke variabel CLF ini. Kemudian di sini ada clf.fit dengan parameter masing-masing yaitu xtrn 1, ytren 1, xtrn 2, ytren 2, dan xtrn 3, ytren 3. Kemudian membuat variabel ypred 1, ypred 2, dan juga ypred 3 dengan memasukkan fungsi clf.predict dengan parameter masing-masing yaitu x-1, x-2, dan juga x-3. Lalu kita harus menampilkan hasil dari atau menampilkan variabel hasil dari data yang disimpan pada variabel ypred 1, ypred 2, dan ypred 3. Jika ditampilkan maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi di dalam data tes 20%, data tes 30%, dan juga data tes 40% ini ada data-data seperti ini, dan data-data ini meliputi 0, 1, dan juga 2. Selanjutnya adalah memvisualisasikan dalam bentuk triplot. Jadi data CLF tadi kita masukkan atau kita visualisasikan ke bentuk triplot. Lalu ini ada variabel text representation sama dengan tree.export. Ini untuk mengekspor data CLF-nya ke dalam bentuk tree, kemudian ditampilkan. Jika ditampilkan adalah hasilnya sebagai berikut. Jadi di sini ada feature 12 itu kurang dari 760, lalu feature 6 ini kurang dari sama dengan 1,27, feature 10 kurang dari sama dengan 1,00, dan masuk ke dalam kelas 2. Lalu di sini juga ada kelas 1 yaitu features 10 lebih dari 1,00. Lalu juga ada kelas 0. Kelas 0 ini meliputi features 6 yaitu lebih dari 1,61. Dan untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah menghitung tingkat akurasi. Jadi di sini kita membuat variabel ypred 1, ypred 2, dan juga ypred 3. Lalu untuk menampung data CLF-nya yang akan diprediksi ini dengan menggunakan fungsi CLF .predict dengan parameter masing-masing yaitu x-1, x-2, dan x-3. Lalu menampilkan confusion matrix-nya dengan parameter yt1, ypred 1. Kemudian menampilkan atau menghitung akurasinya dengan format 2 angka di belakang koma, yaitu dengan fungsi akurasi score dengan parameter yt1, ypred 1, kemudian untuk yang kedua, yang 30% yaitu y+2, ypred 2, dan untuk yang 40% yaitu y+3 dan ypred 3. Nah, jika ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk data tes 20%, confusion matrix-nya adalah di sini. Kemudian untuk akurasinya adalah 0,78, lalu data tes untuk 30% ini akurasinya adalah 0,83, dan untuk data tes 40% akurasinya adalah 0,86. Untuk selanjutnya kita masuk ke dataset Pima Indian Diabetes. Nah, untuk dataset diabetes ini kita harus mengupload datasetnya. Ini sudah saya upload di sini. Lalu
Di sini kita dapat membaca atau menampilkan data set diabetesnya dengan menggunakan fungsi pd.read CSV yang ditampung ke dalam variabel data diabetes. Lalu di print dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini, ini adalah data-data dari yang berasal dari dataset Bima Indian Diabetes. Selanjutnya adalah melakukan klasifikasi. Jadi untuk melakukan klasifikasi, maka di sini kita melakukan slicing. Ada variabel X yang akan menampung data diabetes, yang akan menampung value dari data diabetes yang di slicing dari indeks ke-0 sampai indeks ke-8. Lalu variabel Y untuk menampung values dari data diabetes yang di slicing dari indeks ke-8. Selanjutnya adalah melakukan split. Jadi di sini terdapat variabel-variabel yang telah didefinisikan. Lalu splitnya kita menggunakan fungsi train test split, lalu masukkan nilai dari X, Y, dan juga test size-nya berdasarkan test size-nya ini berdasarkan data tes dari 20%, 30%, dan juga 40%. Kemudian dengan random state-nya adalah 100. Lalu kita melakukan decision tree classification dengan random set 100 yang dimasukkan ke dalam variabel CLF. Kemudian di sini terdapat fungsi clf.fleet dengan parameter dari masing-masing yaitu x-tran 1, y-tran 1, x-tran 2, y-tran 2, dan juga x-tran 3 dan y-tran 3. Kemudian kita membuat variabel y-1, y-2, dan juga y-3 untuk menampung nilai dari prediction dari x-1, x-2, dan juga x-3. Kemudian jika ditampilkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah data-data dari CLF-nya. Kemudian data-data dari CLF-nya tadi dapat kita visualisasikan ke dalam bentuk tree plot dengan menggunakan fungsi tree.plot. Di sini terdapat variabel representation untuk menampung ekspor dari file CLF-nya ke bentuk tree. Dan jika ditampilkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini terdapat ada kelas 0, yaitu dari features 5, features 0, features 7, dan juga features 1. Terus ada kelas 1, lalu ada juga kelas 0,0, jadi kelasnya itu 1,0 dan juga 0,0. Nah, untuk gambarnya, untuk gambar dari tree-nya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah menghitung tingkat akurasinya. Jadi, untuk menghitung tingkat akurasi, maka kita membuat variabel y-1, y-2, dan juga y-3. Kemudian hasil dari clf.predict tadi ditampung ke dalam masing-masing variabelnya dengan parameter dari x-1, x-2, dan juga x-3. Lalu kita menampilkan confusion matrix-nya dengan parameter y-1, y-1, kemudian menampilkan akurasi skornya dengan format 2 angka di belakang koma dengan parameter dari masing-masing y-1, y-1, y-2, y-2, dan juga y-3, y-3. Dan jika ditampilkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini untuk data tes 20% akurasinya adalah 0,69, untuk data tes 30% akurasinya 0,70, dan untuk data tes 40% akurasinya adalah 0,72. Selanjutnya kita masuk ke dataset breast cancer. Jadi di sini kita meload
dataset risk cancer-nya, kemudian kita masukkan ke dalam data frame, kita tampilkan atribut, shape, dan juga data teratasnya. Jika ditampilkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi, nah di sini terdapat atribut dari data cancer, kemudian ada shape-nya itu ada 569 baris dan juga 30 kolom. Lalu dataset teratasnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah melakukan klasifikasi. Jadi variabel X ini untuk menampung cancer values yang di-slicing dari indeks ke 0 sampai indeks ke 30, lalu variabel Y ini untuk menampung data cancer atau menampung target dari data cancernya. Kemudian setelah itu kita melakukan split dengan variabel-variabel yang telah didefinisikan sebagai berikut dengan menggunakan fungsi train test split, kemudian sama memasukkan nilai dari XY dan juga test size-nya berdasarkan data tes 20%, 30%, dan juga 40%, kemudian random set-nya adalah 100. Lalu membuat decision tree classifier yang dimasukkan ke dalam variabel CLF, kemudian random set-nya adalah 100, lalu membuat fungsi CLF.split dengan parameter-parameter sebagai berikut, lalu membuat variabel Y+1, Y+2, dan juga Y+3 untuk menampung masing-masing dari prediction CLF-nya dari X-1, X-2, dan juga X-3. Dan jika ditampilkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya adalah setelah mengetahui data-data dari CLF-nya, kita memvisualisasikan ke dalam bentuk triplot. Jadi diekspor ke CLF-nya ini diekspor ke bentuk triplot. Lalu jika ditampilkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada feature 27 kurang dari sama dengan 0,14. Kemudian features 13 kurang dari sama dengan 36,47 dan seterusnya ini masuk ke dalam kelas 1. Kemudian untuk kelas 0 ini ada features 21 lebih dari 33,10 dan kurang dari sama dengan 33,80. Dan bentuk dari triplotnya atau gambar dari triplotnya adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu menghitung tingkat akurasinya. Jadi untuk menghitung tingkat akurasinya maka kita membuat variabel-variabel yaitu Y+1, Y+2, dan Y+3. Kemudian ini untuk variabel ini untuk menampung nilai dari prediction CLF-nya tadi. Lalu kita tampilkan confusion matrix-nya dan juga kita hitung akurasi skornya. Dan jika ditampilkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini untuk data tes 20% itu akurasinya 0,92. Untuk data set 30% akurasinya 0,92 juga. Dan untuk data tes 40% akurasinya juga 0,92. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari praktikum modul 4 dan juga modul 5 data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.